Shalom saudara-saudara semua. Hari ini kita sama-sama hadir untuk bisa menikmati setiap firman Tuhan, untuk kita bisa mendapatkan sebuah peneguhan dari apa yang Tuhan sampaikan melalui setiap hamba-hambanya. Hari ini kita akan masuk di dalam Yesaya yang ke-9, saudara-saudara. Lanjutan dari Yesaya yang 8 kemarin. Dan mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan hidup kita, supaya apa yang kita dengar itu bukan cuma sekedar lewat di kuping kita, saudara-saudara, tetapi bisa kita renungkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita.
Kau Allahku, ku tetap sebagai Allah kami yang paling dalammu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa berdaulat melingkupi seluruh hidup kami ya Bapa. Kami cuma mau katakan kami perlu Engkau. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan di dalam menjalankan kehidupan kami ini. Engkau Tuhan yang akan senantiasa mengiringi langkah hidup kami dan membebaskan kami Tuhan dari segala sesuatu yang membelenggu, yang menjerat kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar sebagian dari firman-Mu dan kami menanti-nantikan bagaimana Tuhan berbicara atas setiap kami, menegur setiap kami, menguatkan setiap kami. Dan biar ya Tuhan, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami yang kami lewati, semuanya hanya bisa mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita lanjutkan dalam Yesaya 9, masih dari satu perikop kemarin yaitu kelahiran Raja Damai. Kemudian perikop selanjutnya ada dikatakan murka Tuhan terhadap Efraim. Jadi ayat ini akan menjelaskan bahwa akan lahir seorang juru selamat, penyelamat buat setiap mereka yang akan membebaskan bangsa ini dari kekelaman. Dan bagaimana akan dijelaskan murka Tuhan kepada Efraim. Mari kita baca di ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudara, dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Siapa bangsa ini? Bangsa Yehuda dan bangsa Israel, di mana mereka terpecah menjadi dua. Mereka yang tadinya hidup di dalam kegelapan, firman Tuhan katakan akan melihat sebuah terang atau keselamatan yang membuat pemulihan dalam kehidupan mereka. Dari sinilah mereka menanti-nantikan kedatangan Sang Mesias, kedatangan orang yang bisa mengubahkan kehidupan mereka, orang yang bisa menerangi setiap kegelapan yang terjadi atas bangsa mereka.
Dikatakan bahwa akan ada sorak-sorai, akan ada sukacita yang besar. Dan kesukaan ini sama mereka diibaratkan seperti sukacita ketika mereka sedang panen. Kalau panen itu sedang meraih hasil-hasil ya saudara-saudara. Kemudian ketika mendapat bagian dari jarahan, ketika mereka mendapat bagian harta dari setiap jarahan yang ada di dalam setiap peperangan. Nah, ini bisa membuat mereka itu bersukacita. Nah, kira-kira kalau kita baca dari ayat-ayat ini saudara-saudara, apa yang membuat mereka bersukacita? Dikatakan yang pertama, sebab kuk gandar, ya, segala sesuatu yang membebani, dan tongkat. Ini menggambarkan sebuah apa saudara-saudara? Sebuah tekanan, sebuah penindasan yang mereka rasakan membuat hidup mereka berat, tapi hari itu akan dipatahkan, akan dikalahkan oleh Allah. Nah, digambarkan seperti kekalahan orang Midian pada zaman Gideon. Bagaimana Tuhan menolong Gideon dan tentara-tentaranya yang walaupun jumlah mereka sedikit tapi mampu mengalahkan tentara Midian yang banyak yang waktu itu menekan dan menindas bangsa Israel. Dan kita melihat bagaimana mereka akhirnya bisa bersukacita setelah setiap tekanan-tekanan dan penindasan yang ada di dalam kehidupan mereka itu diubahkan. Mereka bisa bersukacita. Kemudian menjelaskan setiap perjuangan mereka yang nantinya akan membuahkan hasil. Karena apa? Dikatakan di situ ada atribut-atribut mereka yang akan dibakar. Jubah mereka setelah mereka berperang itu akan dibakar habis. Sebagai penjelasan apa? Sudah selesai. Perangnya sudah selesai saudara-saudara. Ini menjelaskan bahwa bersukacita. Mereka bersukacita karena peperangan itu sudah selesai. Karena kedatangan seorang penyelamat bagi mereka. Yang akan mengerjakan keselamatan dalam hidup mereka. Orang ini akan datang sebagai seorang yang bisa menjadi penasihat yang ajaib. Allah yang perkasa, yang menunjukkan kebesarannya. Sebagai Bapa yang akan menaungi mereka sampai kepada kekekalan. Dan seorang raja yang akan memerintah untuk membuat mereka damai selamanya. Dan kekuasaannya itu dikatakan sampai selama-lamanya. Ini akan datang dari keturunan Raja Daud. Sesuai dengan janji Allah. Sesuai dengan apa yang sudah Allah nubuatkan melalui hamba-hambanya. Maka mereka semua, rakyat akan menerima yang namanya damai sejahtera. Mereka akan menikmati keadilan dan mereka akan berjalan di dalam kebenaran. Nah, yang dijanjikan melalui pemahaman ayat ini adalah seorang raja yang berbeda dari raja-raja yang pernah memerintah mereka. Jadi di dalam nubuatannya Tuhan menyampaikan kepada Yesaya akan lahir seorang raja damai. Kita lanjutkan di ayat yang ke-7 saudara-saudara. Dengan perikop murka Tuhan terhadap Efraim. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub. Dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya. Yakni Efraim dan penduduk Samaria. Yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Tembok batu bata jatuh. Akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Resin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Ayat yang 11. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat akan mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar sekalipun semuanya ini terjadi. Murkaku belum surut kata Tuhan dan tangannya masih teracung. Ini Tuhan memberikan firman-Nya dikatakan kepada Yakub. Dan firman itu akan menimpa pada keturunannya yaitu bangsa Israel
Di sini Tuhan itu sedang menegur segala hal yang mereka lakukan. Bagaimana orang-orang Samaria itu menjadi sombong. Seolah-olah dengan kekuatan mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Dan semakin mereka mengandalkan diri, mengandalkan diri sendiri, maka otomatis mereka akan semakin menjauh dari Tuhan. Maka dikatakan Tuhan akan menghukum mereka. Dengan apa? Dengan menggerakkan musuh-musuh mereka, yaitu orang Aram, orang Filistin yang akan menghancurkan mereka. Karena mereka itu sombong, saudara-saudara. Tapi hal itu akan terus berlanjut. Karena sekeras apapun teguran Tuhan, mereka itu gak mau dengar, saudara-saudara. Mereka tetap mengeraskan hatinya. Mereka tetap merasa diri mereka itu benar. Mereka merasa bahwa mereka bisa melakukan yang lebih baik dari apa yang Allah nyatakan. Nah, di sini kita perlu belajar bagaimana Tuhan menegur setiap orang-orang yang merasa dirinya lebih baik, bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Kita lanjutkan di ayat yang ke-12, saudara-saudara. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya. Dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala. Dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat. Dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersuka cita karena teruna-teruna mereka. Dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat. Dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Nah, kalau kita baca, saudara-saudara, di ayat yang ke-12 ini bahwa kemarahan Tuhan itu terjadi karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Ada kalimat, tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya. Di mana mereka tidak mencari Tuhan yang benar. Ketika kita ada di dalam masalah, ketika Tuhan tegur, kita harus kembali sama Tuhan. Kita harus kembali sekalipun apa yang kita alami ini mungkin membuat kita sakit. Tapi cari Tuhan yang benar. Jangan cari pertolongan dari apa yang kita lihat. Kemudian di ayat berikutnya ada kata, maka Tuhan mengerat dari Israel. Mengerat itu maksudnya apa, saudara-saudara? Dalam istilah mengerat itu seperti mengiris secara pelan-pelan, saudara-saudara. Mulai dari kepala dan ekor. Dijelaskan di ayat selanjutnya, kepala itu adalah orang-orang tua yang terpandang. Sedangkan ekor ini adalah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi yang menyesatkan mereka. Orang-orang yang membuat mereka jalan tersesat. Yang mengarahkan mereka kepada sesuatu yang membuat kehidupan jemaat Tuhan pada waktu itu makin menjauh dari Tuhan. Sehingga keadaan hidup mereka semakin kacau. Dan Tuhan itu tidak pandang bulu terhadap mereka. Karena Tuhan gak suka dengan apa yang mereka lakukan. Dikatakan teruna-teruna. Teruna-teruna ini berbicara tentang apa? Tentang orang-orang muda. Para pemuda pada masa itu. Bahkan orang yang tadinya mungkin diberi belas kasihan kepada Tuhan. Dikatakan sekalipun pada orang-orang seperti janda dan yatim piatu. Orang yang paling biasanya Tuhan beri belas kasihan. Tuhan gak sayang sama mereka waktu itu. Karena apa? Karena mereka semua telah murtad. Dan mereka semua telah kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan berbuat jahat. Sehingga Tuhan murka.
Tapi dikatakan di ayat yang terakhir tadi yang kita baca, sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut. Sekalipun semuanya itu sudah Tuhan lakukan, amarah Tuhan masih tetap ada. Karena apa? Karena besarnya pelanggaran yang mereka lakukan. Kita baca di ayat yang ke-17, saudara-saudara. Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan, sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihi saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye. Dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Efeknya akan semakin parah, saudara-saudara. Ketika mereka tetap hidup di dalam pelanggaran mereka, ketika mereka nggak berbalik sama Tuhan, mereka akan semakin degil hatinya, semakin melakukan hal-hal yang mengacaukan kehidupan mereka. Dikatakan kefasikan atau kejahatan yang mereka lakukan itu seperti api, saudara-saudara, yang menyebar dan membakar kemana-mana. Dan murka Tuhan menimpa mereka. Yang menjadi mangsa dari api itu siapa? Semua orang yang ada di bangsa itu. Akibat perbuatan mereka yang semakin hari semakin parah. Bukannya membaik, tetapi mereka semakin melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Bahkan dikatakan mereka sudah gak ada belas kasihan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak ada belas kasihan dengan keluarganya sekalipun. Mereka makan sana dan sini, tapi tetap juga gak kenyang dan tetap aja lapar. Sehingga boleh disimpulkan bahwa mereka semakin hari semakin serakah. Ingin mengambil bagian bahkan memakan daging temannya. Sudah tidak lagi ada kepedulian kepada sesama. Kata memakan teman itu adalah kata-kata yang sangat parah ya saudara-saudara. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sudah tidak ada belas kasihan antara seorang dengan yang lain. Dan diibaratkan dengan kata Manasye dan Efraim. Mereka ini Manasye dan Efraim ini sama-sama keturunan Yusuf. Sebagai gambaran persaudaraan yang harusnya kuat terjalin di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka saling memakan. Bahkan melawan saudara tertua mereka yaitu Yehuda. Tapi firman Tuhan sampaikan. Sekalipun ini terjadi, amarah Tuhan itu belum juga surut. Tangannya masih mengacung atas mereka. Ini merupakan teguran yang sungguh luar biasa yang Tuhan sampaikan. Dan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini tergenapi pada keadaan bangsa Israel waktu itu. Ada nabi yang benar yang Tuhan taruh untuk kehidupan mereka. Tapi mereka mendengar nabi-nabi palsu dan pengajarannya yang menyesatkan. Ini berbicara tentang bagaimana kedegilan hati mereka. Mereka lebih suka melakukan apa yang jahat. Mereka berlaku seperti orang-orang yang fasik. Yesaya ada di tempat itu seolah-olah mereka gak pedulikan. Padahal Yesaya datang, Yesaya hadir sebagai perantara dari Tuhan yang mengingatkan mereka. Mungkin perkataan-perkataan Yesaya ini tegas, keras. Tapi mereka gak suka saudara-saudara. Karena mereka malah melakukan sebaliknya yang membuat kehidupan mereka makin celaka. Sehingga yang dikatakan amarah Tuhan belum juga surut. Mereka gak menyadari kesalahannya, mereka gak berbalik dengan benar, tapi malah mereka mau menghancurkan hidupnya. Dan keadaan sekelilingnya menjadi binasa. Seperti api yang menyebar kemana-mana, yang menghanguskan segala sesuatu yang ada. Saudara-saudara, hendaknya kita hari-hari ini, kalau kita mendengar suara Tuhan, kalau kita melihat bagaimana apa yang akan terjadi ketika kita mengeraskan hati kita,
ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan, Tuhan gak pernah diam di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berbalik, ketika kita mau bertobat, akan ada pengampunan yang daripada Tuhan. Tetapi ketika kita meneruskan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, tanganku akan tetap teracung. Untuk itu, mari saudara-saudara, kita yang sudah mengerti firman Tuhan, kita yang berjalan di dalam kebenaran, hendaknya kita semua semakin waspada akan hari-hari kita. Dan kita boleh menjadi pengingat kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin hari-hari ini mereka lari dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini mereka ditimpa murka Tuhan. Mari kita ingatkan supaya mereka bisa kembali dan bertobat kepada jalan yang benar. Oke, saya rasa sekian dari apa yang kita pelajari dari Yesaya 9 ini dan kiranya bisa menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap peringatan-peringatan-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami mau katakan Tuhan, sampai kapanpun Tuhan, kami akan hidup takut akan Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, hanya senantiasa untuk menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau ada di sepanjang jalan kehidupan kami ya Bapa. Jangan timpakan amarah-Mu atas kami ya Tuhan. Jika hari ini Engkau berbicara, jika ada yang harus kami perbaiki, bukan hanya mendengar Tuhan, tapi kami juga akan melakukan segala sesuatunya untuk membuat hati dan hidup kami berbalik kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan atas pesan-pesan-Mu, atas setiap peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan. Kiranya ini bukan hanya menjadi sebuah bacaan, sebuah perenungan, tetapi menjadi rema yang akan kami jalankan di dalam kehidupan kami dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ini lebih lagi ke dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya katakan amin. Demikian saudara-saudara, terima kasih sudah mengikuti Bible Study hari ini. Tuhan Yesus memberkati.